teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Oke guys, kita akan lanjut yang berbintang Libra ya. Kebahagiaan apa sih atau kebahagiaan apa sih atau kebahagiaan yang menanti kamu di Maret 2021 atau kunci-kunci agar bisa kamu bahagia di Maret 2021. Guys, sebelumnya saya mohon maaf kalau di background saya ada suara mobil, motor, suara warga atau suara burung atau suara lain-lain karena saya baru pindah rumah guys. Saya pindah rumah di tepi jalan lintas, jadi mobil itu gede ya, sering lewat. Dan juga saya tinggal sekarang di pemukiman padat penduduk ya, mungkin ya mohon dimaklumi ya. Kita lanjut aja yang pertama untuk berbintang Libra ya. Libra, gambaran pertama kunci bahagia kamu adalah gambaran The Chariot ya. Oke, saya letakkan lagi The Chariot. The Chariot di sini teman-teman adalah gambaran penentuan ya, ambisi, pergerakan, kemajuan. Nah, teman-teman di sini untuk kunci bahagia pertama Libra adalah gambaran penentuan dan ambisi nih. Maksudnya di sini teman-teman, kamu harus ada ambisi atau ada tujuan, teman-teman. Kenapa maksud aku bahagia harus ada tujuan? Ya gini teman-teman, kita kalau tidak ada tujuan lagi ya, kita akan malas, kita akan ya bangun, kerja, siap kerja, pulang tidur. Gitu-gitu aja terus. Ya, yang ada karena apa? Stuck sehingga bosan. Kalau kita ada tujuan atau kita ada hobi baru ya, contoh mungkin berkebun. Ini contoh nyata nih teman kantor saya. Dia pegawai kantoran ya, seperti saya. Dia hobi berkebun teman-teman, hobi bonsai. Apa namanya sih bonsai ya? Jadi dia bilang ke saya kan, kerja saya ini gitu, itu sangat ribet, sakit kepala katanya. Jadi untuk mengisi atau membuat dia bahagia lagi, dia bonsai teman-teman. Jadi saat dia sibuk bekerja pagi, saat jam istirahat dia pulang, dia lihat bonsai itu bahagia katanya gitu. Nah itu masing-masing cara orang ya. Jadi ada cara mungkin kamu apa? Game mungkin, kalau Mas Do sendiri kan hobinya ke game ya. Mas Do kalau sampai kantor kan sampai jam 5 sore guys. Kadang ya mungkin jam 7 atau jam selesai buat video, saya sempatkan main game 30 menit, 20 menit gitu. Itu tadi untuk mengatasi itu tadi jenuhnya kerja pas seharian tadi. Nah, mungkin kamu apa? Berkebun mungkin, bunga. Sekarang lagi musim bunga teman-teman, bunga keladi mungkin ya. Silakan, nggak ada masalah. Jadi diminta di sini ya untuk Libra agar lebih ada bahagia itu ada tujuan atau ambisi ya, hobi baru lah guys gitu loh. Jadi kalau udah ada itu ya mungkin kamu nggak bosan gitu. Terkadang teman-teman buat kita nggak bahagia itu karena kita merasa bosan, karena yang kejadiannya itu terus berulang ya. Nah itu dia tadi kunci pertamanya itu ya. Oke, kita lanjut aja. Pertama tadi The Chariot, keduanya ada gambaran The World ya. Ya, gambaran The World. Di sini adalah gambaran hasil yang dicapai, prestasi, kebebasan. Nah, teman-teman di sini kamu mungkin udah ada yang sesuatu yang telah kamu berhasil kamu capai ya. Walaupun apapun itu ya, pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada hasil yang dicapai, itu pasti ada. Mungkin ya gaji pertama tuh bekerja ya kan, banyak. Di sini diminta adalah merasa bersyukur guys ya. Kenapa teman-teman? Terkadang kita itu udah cukup, yang kita diberi Tuhan tuh cukup sebenarnya. Terkadang kita yang kurang bersyukur. Ya itu dia. Jadi teman-teman kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, pasti itu ya nggak akan ada merasa beban, ataupun jadi pun kerja pun terasa enjoy atau happy. Terkadang ada orang bekerja itu karena ini nggak ada happy-nya lagi. Karena apa? Karena ya itu tadi dia merasa beban berat gitu, karena nggak bersyukur gitu. Jadi contoh lagi ya, gaji misalnya 7 juta, karena ingin dilihat orang ya, sebenarnya nggak butuh-butuh amat mobil. Nyicil lah mobil yang hampir 4 atau 5 juta, kan berkurang 2 juta, belum biaya makan, belum biaya listrik segala macam. Jadinya apa, dia hidup itu hanya untuk membayar mobil yang belum tentu digunakan setiap hari gitu loh, atau yang digunakannya hanya sesekali tadi. Jadi kamu harus bisa bersyukur. Kita tuh nggak perlu dilihat orang, wah aku harus dilihat orang, aku harus bisa kayak gini, aku harus bisa tampil keren gini-gini. Enggak, yang penting yang bisa buat bahagia itu ya diri kamu sendiri, bukan orang. Bukan berarti kita dipuji tetangga gitu ya kamu akan bahagia, enggak, belum tentu tuh buktinya. Ternyata dia hidup bekerja hanya untuk membayar cicilan mobil. Mungkin bisa, kalau kita tuh kan berarti saya memvonis kalian nggak bisa beli mobil, bukan. Mungkin dengan menabung ya, tabung lah, jangan sampai nyicil tuh ya boleh gitu ya, cuman ya tengok juga kebutuhan kita ya. Kita jangan sampai keinginan mengalahkan kebutuhan teman-teman, jangan sampai seperti itu. Yang ada apa, kebahagiaan kamu hilang. Kenapa? Karena nggak cukup ya, uangnya udah habis di hal yang kamu nggak butuhkan sebenarnya. Kecuali emang kamu beli mobil nyicil emang untuk bekerja, misalnya Gokar mungkin atau apa segala macam itu kan, Grab apa,
ada pemasukan, ada apa, jadinya emang bukan untuk bergaya tetapi emang untuk bekerja misalnya, nggak masalah. Terkadang banyak orang zaman sekarang saya lihat ya, karena ingin dilihat orang atau ingin biar terlihat keren gitu, dia membeli yang bukan mungkin belum kebutuhannya gitu loh. Yang ada apa, itulah tadi, hidupnya jadi penuh beban, nggak bahagia, hanya kepikiran hutang 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 gitu loh. Itu teman-teman, itu kuncinya. Sedikit kamu diminta untuk mensyukuri apa yang telah kamu capai ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada gambaran sebentar, ada mau suara mobil ya, motor ya. Mohon maaf, tadi ponakan saya baru pulang naik motor. Ini kita lanjut ya. 5 of One, 5 tongkat. Ada gambaran ketegasan, perjuangan dan hambatan. Teman-teman ya, kalau kita menemukan hambatan atau ada perjuangan, bukan berarti kita langsung aduh kacau lah nih, aku udah nggak akan bahagia besok. Bukan. Terkadang teman-teman, dari buah hasil perjuangan kita, dari hambatan yang terjadi, itulah jadi penopang ke depan ya, atau jadi apa ya, kamu pun jadi pelajaran bisa diambil gitu loh dengan hambatan yang telah terjadi gitu ya. Dan perjuangan teman-teman ya, itulah kunci ingin bahagia, itu berjuang kita. Nggak mungkin kita hanya duduk-duduk, datang orang nih uang mas 10 juta untuk kamu jajan ya, mimpi kali ya mungkin gitu kan. Jadi kalau lu ingin bahagia ya berjuang ya, bukan masa tuh kayaknya mikirnya ukurnya dengan uang ya, bukan karena apa, kita uang itu perlu, jangan bohong deh, untuk makan aja, dan apa, buang air kecil aja kita bayar gitu. Jadi yang nggak ada uang pasti nggak akan bahagia ya. Minimal cari untuk apa, minimal untuk kita kebutuhan hidup sehari-hari deh gitu ya. Maksudnya harus ya berjuang lah gitu. Contoh nih, contoh kamu ada penghasilan misalnya 2 juta, ada harga barang yang ingin dibeli harganya 1.800.000. Karena kamu nggak bisa mengalahkan nafsu, kamu beli ya sisa 200.000 ya, berapa hari uangnya habis, jadinya kejual lagi tuh barang. Maksudnya teman-teman di sini ya berjuang lah. Mungkin kamu ingin barang itu, kamu berjuang dengan cara apa, menabung. Itu dia tadi, kamu tabung, mungkin bulan kelima baru beli, udah ada tabung berlebih gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi intinya itu tadi, kalau ingin apa, berjuang ya, ada perjuangan. Berikutnya ada gambaran Queen of Pentacle. Ada gambaran kemewahan, ada kedermawanan. Nah, nggak masalah kita misalnya nih, kemewahan itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu uang pas-pasan kita beli yang biar terlihat mewah, itu hanya ingin dilihat orang, itu nggak baik. Beda cerita kita ada uang berlebih karena tabungan, mungkin tuh ingin untuk memanjakan diri, itu nggak masalah teman-teman ya. Misalnya kamu ada uang berlebih, ada menabung, ingin beli mobil ya, mobil yang mungkin mereknya mahal gitu, nggak masalah. Yang penting kamu masih ada sisa tabungan, ada uang lagi gitu. Yang jadi masalah kita nggak ada uang, kita bergaya tidak sesuai dompet kita, itu yang jadi masalah. Yang ada beban, nggak bahagia. Terkadang teman-teman itu ya, itu hal wajar lah. Kita kan kerja keras ya, kalau kita pelit-pelit juga sama diri sendiri, aduh kacau lah gitu kan. Minimal ya kita beli mobil tuh mungkin kamu lebih semangat bekerja mungkin kan ya. Itu mungkin untuk jadian apalah, contoh lah Mas Do gini, misalnya saya tuh hobi game gitu ya, saya bekerja gitu, saya beli laptop gaming, saya beli gitu karena untuk apa ya, dari dulu kepengen. Tapi dengan apa, mungkin ada uang berlebih dari uang bonus saya beli kemarin tuh, dari ada uang lebih gitu saya beli gitu kan. Ya itu saya anggap sebagai ya inilah kerja keras saya selama berapa tahun di kantor ini, saya ada beli barang loh ini loh. Bukan berarti saya ingin terlihat mewah, bukan gitu. Yang penting tadi sesuai dompet kamu. Dan juga ada gambaran kedermawanan, jangan lupa bersedekah teman-teman ya. Ya intinya rajin bersedekah ya, balik lagi ke kita teman-teman. Intinya itulah tabur tuai. Lu kasih baik-baik, baliknya balik gitu ya. Baik-baik juga balik ke diri kita gitu. Berikutnya ada gambaran justice nih. Maaf berisik lah burung nih, padahal malam nih. Ada juga dia biasa tidur. Justice di sini tuh hasil akhir yang setimpal. Teman-teman ya, kita teman-teman mau hasil akhir setimpal nih gambaran justice. Ini tergantung kamu. Maksudnya nih, ini tabur tuai yang keluar justice nih. Maksudnya apa? Kamu ingin kamu bahagia, kamu ingin misalnya contoh lah, ingin kamu bekerja, dapat bekerja PNS contoh. Caranya gimana? Ya belajar. Dari belajar itu akan ada hasil akhir setimpalnya apa? Karena kamu belajar mati-matian, kamu selalu ngulang-ngulang pelajaran atau mungkin mencari contoh-contoh soalnya, kamu akan bisa. Atau gini, kamu ingin beli mobil gitu, kamu nabung, setelah 10 tahun mungkin baru apa kesampaian gitu. Itulah hasil akhirnya, itulah tabur tuai. Mungkin kalau kamu ingin sesuatu itu ya itu tadi, harus ada dikerjakan dulu agar ada hasilnya. Yang tidak ada hasil itu kalau nggak kita kerjakan, hanya mengharapkan hasil nggak bisa ya. Hasil itu akan terjadi kalau sudah kita lakukan teman-teman, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja lagi dari justice. Berikutnya death ya.
Nih gambaran dia. Di sini ada gambaran berubah dan transisi ya. Kamu harus bisa berubah di sini maksudnya teman-teman. Misalnya nih kamu ditegur sama atasan atau sama saudara kamu tuh kayak gini-gini, ya kita dengarkan ya. Mungkin coba kamu berubah perlahan gitu ya. Maksudnya ini mau dengar saran orang lah guys gitu. Ya sampai kita itu keras kepala diomongin orang ini kita nggak mau. Mohon maaf, suara kambing lagi. Mohon maaf ya guys ya. Ini intinya mau dengar saran dari orang. Kita lanjut aja. King of One, kejujuran, keyakinan. Di sini kamu diminta jujur. Teman-teman, kalau kita udah jujur ya teman-teman, insya Allah tuh jalannya itu baik-baik aja lah gitu. Balik baik ke kita gitu ya. Kejujuran itu penting teman-teman ya. Dan ada keyakinan, harus yakin dengan apa yang kamu kerjakan. Ya apapun pekerjaan kamu penting yakin, jujur, dan kamu kerjakan yang halal ya. Ya pasti akan bahagia deh gitu. Terakhir ada gambaran Knight of Sword nih. Itu gambaran bertindak secara dorongan hati ya. Kamu tuh bergerak itu ya sesuai hati kamu, jangan sesuai kata orang. Kalau kata orang tuh teman-teman, aduh payah ya. Mungkin kamu nggak suka di bidang ini, tapi orang tua fokus kamu harus kayak gini. Yang ada kamu apa ya, stres, jadi terbebani. Yang penting itu kamu bergerak sesuai hati kamu tuh mau kayak mana gitu. Mungkin itu aja untuk Libra. Mohon maaf kalau suaranya berisik di background. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman, semoga tercapai keinginannya. Jangan lupa menabung ya guys. Oke, salam dari Mas Doda dari Libra.